Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Maghrib rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang keempat. Kata beliau, babu as-sidqi, bab tentang as-sidq, yaitu jujur. As-sidq, kejujuran. Bab as-sidqi, bab tentang kejujuran. Di sini beliau membawakan beberapa ayat dan juga hadits-hadits yang menjelaskan tentang kejujuran. Di antaranya surah Al-Ahzab ayat 35, Muhammad ayat 21, dan juga beberapa hadits. Al-Ahzab ayat 25, ayat 35, Allah Jalla wa Ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang sabar. Juga di surah Muhammad, falau shadaku lakana khairan lahum. Andaikan mereka jujur, maka itu yang terbaik bagi mereka. Dari ayat ini jelas bahwa jujur adalah perintah Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Taib. Dari ayat ini, di antara poin penting yang bisa kita dapatkan, yang pertama, kejujuran adalah perintah Allah. Kejujuran adalah perintah Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jadi kejujuran adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya jujur itu bukan sekedar masalah akhlak. Ya, jujur bukan hanya masalah akhlak dalam kehidupan sehari-hari, tapi jujur itu adalah perintah keimanan dan ketakwaan. Maksudnya kalau dia beriman dan kalau dia bertakwa, maka pasti dia jujur. Berarti kalau tidak jujur, maka ini adalah cacat pada keimanan dan ketakwaan. Karena dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian disuruh ittaqullah, bertakwa. Bagaimana bentuknya? Keimanan, ketakwaan, di antaranya adalah jujur. Di antaranya adalah jujur. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersama orang-orang yang jujur, untuk bersama dengan orang-orang yang jujur, tidak bersama dengan orang-orang yang berdusta. Tapi Allah perintahkan untuk bersama dengan orang-orang yang jujur. Kemudian yang kedua yaitu hadits Ibnu Mas'ud, inna sidqa yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljannah. Sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Maksudnya yang namanya jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah, sedangkan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Jadi jujur itu menghasilkan kebaikan dan kebaikan mengantarkan ke surga. Jadi jujur adalah jalan menuju surga. Jadi jujur adalah jalan menuju surga. Tadi berawal dari jujur, kemudian mendapatkan kebaikan, kemudian kebaikan mengantarkan ke surga. Jadi jalan menuju surga adalah jujur. Nah, sebaliknya dusta, kata Nabi, wa innal kadhib yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan ke neraka. Iya, maksudnya kalau dusta itu mengantarkan kepada kejelekan dan kejelekan mengantarkan kepada neraka. Jadi kalau jujur mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Kalau dusta mengantarkan kepada kejelekan dan kejelekan mengantarkan kepada neraka. Taib. Kemudian disebutkan di hadits ini, wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqan. Kemudian tadi potongan haditsnya, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya seseorang dia berusaha jujur hingga dia ditulis sebagai orang yang jujur. Dan ada orang yang terbiasa berdusta hingga ia ditulis sebagai pendusta. Ya. Jadi poin yang bisa kita ambil yang ketiga yaitu kejujuran adalah kebiasaan yang membentuk diri atau karakter. Maksudnya kalau biasa jujur itu akan menjadi karakter atau kepribadian. Demikian pula kalau biasa bohong itu akan menjadi karakter. Jadi kita paksa jujur, lama-kelamaan jujur itu akan menjadi sifat kita. Kalau terbiasa dusta, bohong, maka lama-kelamaan dusta itu sudah menjadi karakter kita. Jadi maksudnya di sini istilah ala bisa karena biasa. Kalau biasa jujur itu sudah akan menjadi karakter. Kalau biasa bohong maka juga akan menjadi karakter. Sebagaimana hadits ini. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang jujur, biasakan jujur. Kenapa orang menjadi pendusta? Karena dia terbiasa berdusta atau berbohong.
Taib. Jadi ketika dia terbiasa dengan jujur, maka akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Ketika dia terbiasa dengan dusta, maka akan ditulis oleh Allah sebagai pendusta. Kita berusaha memaksa dan membiasakan dengan jujur sehingga kita ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang jujur, sehingga kita memiliki karakter atau sifat kejujuran. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala menilai, artinya memberikan penilaian khusus bagi yang kontinu. Karena satu kali dua kali jujur itu belum bisa. Karena tadi disebut dalam hadits, siapa yang menjaga jujur sehingga Allah tulis dia sebagai orang yang jujur. Jadi ada penilaian khusus bagi siapa yang bisa istiqomah, konsisten, terus menerus, continue, walaupun sedikit. Makanya ada hadits, inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Karena kalau semangat di awal, orang bilang panas-panas tai ayam. Panas tai ayam maksudnya lagi semangat-semangatnya. Tapi ternyata tidak bertahan. Nah, ini tidak bisa membentuk karakter. Tapi biar sedikit. Tapi kalau itu rutin, maka itu akan menjadi apa? Maka akan menjadi karakter, akan ditulis oleh Allah dengan kebiasaan seseorang. Kalau dia biasa jujur, akan ditulis sebagai orang yang jujur. Kalau dia biasa dusta, akan ditulis sebagai orang yang pendusta. Jadi tugas kita bukan masalah semangatnya, bukan masalah banyaknya, tapi yang terpenting adalah continue, terus menerus. Karena dengan terus menerus maka akan menjadi karakter, yaitu akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Taib. Kemudian hadits berikutnya yaitu Anil Hasan bin Ali Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tuma'ninatun wal kadhiba raibatun. Taib. Dari Al Hasan putra Ali ibn Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuk, tinggalkan yang meragukan, tinggalkan yang meragukan, ila ma la yaribuk, dan ambil yang meyakinkan. Kalau ragu tinggalkan, yakin ambil.
Fa inna as-sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan, bikin tenang. Wal kadhiba raibatun. Sedangkan kedustaan adalah kegelisahan, bikin gelisah. Taib. Nah, jadi poin yang keempat yang bisa kita ambil adalah kejujuran itu bikin tenang. Kejujuran itu bikin tenang. Sebaliknya, bohong atau dusta itu bikin gelisah, bikin khawatir, bikin tidak tenang. Iya. Artinya hati orang yang jujur itu lapang, tenang, bahagia. Ya, perasaannya luas. Itu hati orang yang jujur, sebagaimana hadits, fa innas sidqa tuma'ninatun. Sesungguhnya jujur itu ketenangan. Berarti sebaliknya, sedangkan perasaan atau hati orang yang dusta itu gelisah, sempit, khawatir. Iya, dan semakna itu. Kemudian poin yang kelima disebutkan dalam hadits, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang belum jelas, ambil yang sudah jelas. Kalau belum jelas, halal haram, boleh tidak, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ini tanah saya atau bukan? Kalau masih ragu, jangan, perjelas. Ini batas sampai di mana? Jangan bilang, oh saya rasa kayaknya ini masuk tanah saya, 1 jengkal masuk tanah saya, kasih masuk. Nah, ini kan masih ragu. Kalau masih ragu, belum jelas, tinggalkan. Tugas kita perjelas. Kalau jelas, ambil. Kalau tidak jelas, tinggalkan. Nah, artinya di sini poin yang kelima, yaitu prinsip dalam hidup, yaitu memiliki sifat al-wara, yaitu hati-hati. Kalau ragu, ya, ada istilah kalau ragu mundur. Ya. Jadi kalau ragu, jangan. Maksudnya ini halal haram, boleh tidak, ini punya saya atau bukan, masih ragu. Kalau dalam bahasa agama namanya apa? Syubhat. Kan yang halal jelas, yang haram jelas. Ada yang masih dibilang halal, kayaknya haram, dibilang haram, kayaknya halal. Nah, yang samar-samar seperti ini tinggalkan. Dalam rangka apa? Berhati-hati. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, maksudnya tinggalkan yang belum jelas, ambil yang sudah jelas. Misalnya berkaitan dengan tauhid dan syirik. Tauhid jelas, ambil. Syirik jelas, haram, tinggalkan. Sunnah bidah, sunnah jelas, ambil. Bidah jelas, haram, tinggalkan.
Iya. Adapun perkara yang samar-samar tinggalkan sampai jelas. Kalau ternyata setelah jelas dia perkara yang boleh, ambil. Kalau tidak boleh, tinggalkan. Taib. Jadi masalah ini bukan hanya dalam masalah fikih, tapi ini masalah prinsip dalam hidup. Artinya kalau kita ragu, jangan. Kalau belum jelas, jangan. Tugas kita memperjelas. Bagaimana caranya memperjelas? Ya, ditanyakan kepada ahlinya. Kalau masalah batas tanah, ya ke pertanahan, kan begitu. Kalau masalah agama, ini halal atau haram, ya tanyakan kepada ustadz, tanyakan kepada ulama. Jadi segala sesuatunya diperjelas. Bagaimana caranya? Tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Kemudian hadits berikutnya, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bay'ani bil khiyar. Dua orang yang melakukan akad jual beli, ada penjual, ada pembeli. Itu dua orang ini, penjual dan pembeli, bil khiyar, memiliki hak untuk melanjutkan atau membatalkan. Kan sekarang sebagian penjual lihat harus beli, sentuh beli. Gimana caranya? Baru dilihat sudah dipaksa beli, baru disentuh beli. Apalagi buka bungkusnya baru tidak jadi beli, ya kan? Nah, sedangkan Nabi mengatakan dua orang yang melakukan transaksi itu, pembeli penjual, itu memiliki hak melanjutkan atau membatalkan malam yatafarraqa, selama belum berpisah. Maksudnya kita misalnya ada tapi di warungnya, di toko, bagusnya nih barang, luar biasa, tertarik. Tiba-tiba tapi nanti pilih besok-besok ya. Nah, bilang penjual, kau itu bikin repot-repot saja. Mau kantomi, kubu kantomi, tidak jadi tunggu beli, ya kan? Selama masih di situ, ada hak bagi penjual maupun pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan. Ya, kecuali sudah pulang, bungkus barang, bayar, barangnya bagus, tidak ada masalah, sampai di rumah, tidak jadi deh karena ternyata uang masih mau dipakai yang lain. Akhirnya kembali ke toko lagi, tidak jadi kebeli. Ternyata itu uang masih mau dipakai untuk apa begitu. Ini tidak boleh karena sudah pulang, sudah berpisah.
Tapi kalau masih di situ, masih geledah-geledah barang, lihat bagaimana, selama belum pulang, boleh. Misalnya pembeli bilang, bagusnya tahu wadi, aku suka sekali di barang, murah Tommy. Langsung Nabi bilang penjual, tidak jadi dah beli, tidak jadi kah beli, tidak jadi kah jual. Padahal ini pembeli sudah mau bayar, pembeli sudah suka itu barang, mau bayar. Tapi penjual bilang, setelah aku pikir-pikir, ini satu-satunya mami, nggak jadi deh, jamin kejual. Tidak boleh pembeli bilang, apa ini? Tadi dijual baru sekarang tidak jadi. Jadi selama masih di situ, masing-masing punya hak melanjutkan atau membatalkan. Kecuali dia sudah jual, ini pembeli sudah bawa pulang barang, terus penjual datang ke rumahnya pembeli, menyesalkan jual tadi itu barang, tidak jadi kejual. Bagaimana cara? Sudah dibawa pulang ini. Jadi selama masih di toko masih ada hak, tapi kalau sudah pulang sudah selesai urusan. Nggak boleh lagi ada pembatalan, baik penjual maupun pembeli. Taib. Kecuali ada cacat ya pada barang, itu lainnya sebabnya. Taib. Pembahasan kita adalah fa in sadaqa wa bayyana, kalau keduanya jujur. Ya, wa bayyana, dan menjelaskan. Kalau penjual ya jujur. Misalnya kalau sekarang kan timbangan. Jadi sekarang itu timbangan macam-macam. Ada timbangan preman, ada timbangan ustadz, ya. Ada penjual juku, apa juku, ganjalan tinggi sekali, diatur baru sudah rapi, ini diganjal Tommy. Pasti banyak ikan tadi, ternyata ganjalan yang banyak. Mau diapa? Sudah menjadi rahasia umum. Jadi pembeli kena prank. Ternyata kantong plastik di bawah atau gabus. Gabus ya. Nah, ganjal Tommy lidi-lidi bambu kah, ya kan? Ya, artinya kreatif. Iya. Jadi kata Nabi, fa in sadaqa, kalau keduanya jujur. Jadi penjual harus jujur, pembeli juga harus jujur. Ya, bilang utang dulu nah, ternyata memang niatnya tidak mau bayar, ya kan? Penjual juga sama, asli nih, asli nomor 1, ya kan? Maksudnya merek, ternyata merek KW nomor 3, nomor 5, ya kan? Iya. Kata Nabi, kalau jujur dan menjelaskan, ini dia. Artinya sebagai penjual itu jelaskan apa adanya. Jelaskan apa adanya. Artinya, tapi ini ikannya sudah 5 hari, mau dia apa? Kalau mau beli ya, harus jujur, jangan bilang ikan 5 hari baru ditangkap tadi. Coba lihat itu, masih dingin, segar karena di es, ya kan? Jadi jujur. Sekarang pedagang banyak yang jujur atau banyak bale-bale? Ya, nggak usah disebut ya. Intinya adalah fa in sadaqa wa bayyana, kalau jujur dan jelaskan. Karena yang namanya barang itu diingatkan, wa bayyana, dan menjelaskan barang itu. Kalau sekarang kan barang yang bagus disimpan di atas,
yang jelek disimpan di bawah supaya kelihatan yang bagus. Kalau pedagang yang jujur, dia jelaskan justru yang jelek disimpan di atas supaya kentara. Tapi tidak laku itu kalau begitu, ya kan? Iya. Kata Nabi, burika lahuma fi bai'ihima. Kalau dia jujur akan diberkahi. Wa in katama wa kadzaba, tapi kalau dia sembunyikan dan dia dusta, sembunyikan cacat pada barang, sembunyikan aib pada barang, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dicabut keberkahan dari jual belinya. Jadi sini maksudnya, ternyata jujur itu bukan hanya dalam ucapan, bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya dalam, tapi juga dalam jual beli. Juga dalam jual beli kita harus jujur dalam jual beli. Artinya kita harus jujur, kita harus transparan, artinya kita jelaskan. Kalau ditanya ini bagaimana ikan tak, kenapa merah sekali insannya itu, pakai kasumbai itu, jujur. Jangan bilang, coba lihat masih merah-merah insannya, ya kan? Padahal dikasih darah ikan atau darah apalah begitu kan. Artinya jujur apa adanya, transparan. Iya, jujur. Tidak boleh kita menyembunyikan kerusakan. Apalagi yang sulit dideteksi ya, kayak elektronik, kayak otomotif, kendaraan. Kadang kan di situ banyak disembunyikan. Kadang mesinnya sudah hancur tapi bodinya bagus. Ya kan? Akhirnya orang tertipu. Iya. Baik, jadi poin yang keenam, kejujuran adalah pondasi dalam muamalah, dalam jual beli. Jadi kalau mau jual beli, pondasinya apa? Jujur. Nah, kalau kita jujur, maka hasilnya akan berkah. Hasilnya akan berkah. Berkah artinya dari kata al-birkah. Al-birkah itu kolam besar. Kenapa diambil dari kata kolam? Karena bedanya kalau kolam dengan sungai, kalau sungai itu airnya mengalir, artinya dia berpindah. Kalau kolam kan airnya tidak kemana-mana, di situ terus. Makanya dikatakan dia berkah, maksudnya dia kebaikan yang banyak dan tetap, tidak pergi. Itu maksudnya berkah, dia kebaikannya banyak dan tetap. Kalau tidak berkah maksudnya hilang kebaikannya, pergi kebaikannya. Jadi kalau kita jujur dalam jual beli, maka hasilnya itu berkah. Ya. Sedangkan dusta, menyembunyikan cacat, menipu, mengurangi timbangan, takaran, maka sekalipun untung besar, tapi dicabut berkahnya, hilang berkahnya. Tena barakah, hilang berkahnya. Ya, sekalipun banyak, tapi tidak membawa kepada kebaikan. Ya, banyak orang kaya, tapi pergi umroh susah, sedekah susah, bangun masjid susah. Karena uang haram dimakan setan.
atau uang, begitulah intinya, istilahnya orang bilang uang panas. Iya, menguap. Ya, artinya dia tidak membawa kepada kebaikan. Sekalipun kita pakai untuk kebaikan, Allah tidak terima. Misalnya kita pakai sedekah, Allah nggak terima karena hasil tipu. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik. Jadi kalau kita bersedekah dari yang tidak baik, Allah nggak terima. Tidak diterima, tidak jadi pahala. Iya. Baik, ini kejujuran. Jadi kita ulangi dari poin-poin penting yang telah kita sebutkan. Yang pertama, jujur adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini merupakan tanda keimanan dan ketakwaan. Iya. Kemudian yang kedua, jujur adalah jalan atau jujur mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Sedangkan sebaliknya, dusta mengantarkan kepada kejelekan dan kejelekan mengantarkan kepada neraka. Yang ketiga, kejujuran itu adalah kebiasaan. Maksudnya kenapa dia bisa menjadi orang jujur? Karena biasa. Jadi yang terpenting bukan satu kali, dua kali, tapi biar sedikit, biar kecil, biar sederhana, yang penting apa? Sering. Yang penting continue. Nah, itu akan menjadi kebiasaan atau menjadi karakter. Jadi kejujuran adalah kebiasaan yang membentuk kepribadian atau karakter atau sifat. Demikian pula dusta. Kenapa jadi pendusta? Ya karena terbiasa. Akhirnya itu menjadi karakter. Kemudian yang keempat, jujur bikin tenang. Jujur bikin lapang. Jujur bikin bahagia. Jujur bikin enjoy. Ya kan? Sedangkan bohong bikin gelisah, bikin dumba-dumba. Ya kan? Bikin khawatir, tidak tenang, sempit dirasa. Ya kan? Iya. Yang kelima, jujur prinsip al-wara' yaitu berhati-hati adalah prinsip dalam hidup. Kalau belum jelas, jangan. Nanti jelas. Ini halal atau haram, boleh tidak? Masih ragu, jangan. Nanti jelas baru dilaksanakan. Iya. Kemudian yang keenam, kejujuran merupakan pondasi dalam jual beli atau muamalah. Kita jual beli, itu pondasinya adalah jujur. Maka jangan ada timbangan yang dikurangi, jangan ada takaran yang dikurangi, jangan ada kata-kata, ya orang bilang digolai, ya digolai. Jadi dikasih manis kata-kata itu, apalagi ditambahi sumpah. Demi Allah ini barang bagus, asli, ya kan? Nah ini kan semuanya adalah bohong. Maka akan dicabut keberkahannya. Taib. Begitu ya, waktu sisa 2 menit. Adapun bab berikutnya, bab yang kelima, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi hamba-hambanya yang jujur.
Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.